targetnya puasa kayak di ayat itu takwa memang. Orang yang puasanya sukses, setelah Idul Fitri dia jadi orang fitrah, ciri hidupnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau menurut Ghazali, takwa itu dari akar katanya punya sekaligus 3 makna. Yang pertama takut, haibah, orang takut itu jadinya anti-anti. Yang ketiga taat, yang kedua taat, yang ketiga hatinya suci dari dosa. Ciri paling gampang, silahkan dilihat sendiri ayatnya, di situ sudah ada. Jadi orang yang puasa itu nanti setelah puasanya sukses, setelah Idul Fitri, dia harusnya jadi orang yang hati-hati hidupnya, tidak sembrono lagi. Orang yang haibah, takut dosa. Jangan setelah Ramadan, wah alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah fitri, sudah bersih, dosa-dosa dikit gak apa-apa, sudah kan, sudah bersih sekarang. Tidak begitu. Justru harusnya lebih takut, khawatir kebersihannya, kefitriannya ternodai. Itu cirinya takwa. Tapi kalau orang habis puasa kok tambah sembrono, berarti puasanya tidak sukses. Yang kedua, takwa itu bermakna taat. Habis puasa kok lebih patuh terhadap agama, lebih semangat ibadah, lebih asyik berdua sama Allah, berarti sukses. Tapi kalau habis puasa tambah cerewet, perintahnya agama didebat terus, kritik terus, gegeran terus tiap hari, ya sudah. Gegeran itu tidak masalah, debat itu tidak masalah, tapi ketaatan harus tetap jalan. Cuma kan banyak orang yang ya berhenti di gegeran itu. Ada orang sedekah dikritik, alah pamer itu. Ada orang sholat, paling sholatnya tidak khusyuk. Ada orang puasa kok diperlihatkan, puasa itu ya pribadi, kok apa dikritik, dia sendiri males. Banyak kan orang kayak gitu, sinis terus sama orang lain. Matanya selalu menghadap keluar, tidak pernah ke dalam. Itu problem. Harusnya orang takwa itu semakin hati-hati. Jangankan ngomong atau perbuatan, gerak hatinya saja dia hati-hati. Makanya ciri takwa yang ketiga itu suci dari dosa hatinya. Dosa hati saja tidak, apalagi dosa fisik, apalagi dosa ucapan, dosa perbuatan. Oke, jadi itu target puasanya takwa. Terus hikmahnya, kalau tadi kan kualitasnya namanya takwa, manifestasinya apa sekarang? Manifestasi itu bukti fisiknya. Yang pertama, puasa yang sukses berarti akhlaknya tambah mulia, semakin berakhlak. Nanti dilihat ya, kalau habis puasa kok tambah sopan, tambah enak diajak ngobrol, semakin menyenangkan. Itu berarti dia akhlaknya semakin baik. Tapi kok habis puasa tambah ngamuan, tambah bikin sebel, deket aja kita males, ada yang tidak beres. Akhlak mulia cirinya. Semakin sukses puasa, semakin mulia akhlaknya. Kemudian semakin pemurah dan penyayang. Kita sejak kecil sudah puasa. Kalau puasa kita sukses, maka Islam akan benar-benar rahmatan lil alamin, pemurah dan penyayang. Kenapa? Karena kita tidak terikat lagi sama dunia. Orang puasa kan menyapai hawa nafsu dan keduniaannya. Kalau puasa kita sukses, kita akan pemurah dan penyayang. Kalau hari ini ciri ini belum muncul di dunia Islam, Islam yang pemurah dan penyayang, berarti harus banyak dievaluasi puasa kita.
Evaluasinya ke dalam, tidak keluar. Hari ini orang kalau disuruh evaluasi selalu keluar, selalu lihat orang lain. Islam ini rusak selalu gara-gara kamu, tidak pernah gara-gara aku. Jangan-jangan aku. Kalau ada banyak bencana itu selalu kamu sih, selalu begitu. Kamu sih Islamnya keras, yang sini kamu sih munafik, yang sini kamu sih, selalu orang lain. Tidak pernah astagfirullah, jangan-jangan aku yang keliru ini. Muhasabah, jarang yang begitu sekarang. Orang jarang yang bertanya, jangan-jangan aku yang keliru. Semuanya selalu bilang, kamulah yang keliru. Itu problem kita hari ini. Berarti apa? Ciri yang tidak pemurah dan tidak penyayang. Puasanya nggak sukses. Orang yang puasanya nggak sukses berarti rahasianya tidak terpegang. Rahasianya apa? Dekat sama Allah. Orang yang tidak pemurah dan penyayang berarti belum dekat sama Allah. Terus yang ketiga, watak dan karakter kepatuhannya. Semakin rajin beribadah, itu ciri hikmah yang lain. Selama ini tidak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid. Apalagi pas ada makan-makannya. Selama ini tidak pernah sholat, rajin sholat. Itu ciri ketiga. Yang keempat, melatih syahwat. Orang yang kelihatan tidak banyak ambisi lagi. Hidupnya sampai pada batas kesederhanaan. Secukupnya. Makan secukupnya, minum secukupnya. Ya kan? Apa-apa pokoknya sampai batas pas, gak pernah lebih. Itu berarti puasanya sukses. Pingin punya mobil pas, pingin punya rumah tingkat pas punya, pingin punya istri cantik pas. Nah ya, maksudnya gak neko-neko, sesuai kadarnya. Kalau makan butuhnya 1 piring, ya cukup 1 piring. Nggak nambah sampai 3 piring mentang-mentang gratis. Nah, itu namanya bisa menjaga syahwat, menjaga keinginan. Terus biasanya orang yang puasanya sukses, jasmaninya sehat. Itu otomatis. Malam ini tidak kita bahas manfaat kesehatannya, sudah banyak tulisan bahas itu. Rohaninya juga mantap, menunjukkan orang puasanya sukses. Jasmani sehat, rohani mantap. Ya nanti kita evaluasi. Bukan evaluasi orang lain, kita evaluasi diri kita sendiri. Kira-kira puasa kita sukses apa enggak? Puasa bikin kita jatuh cinta sama Allah apa enggak? Semakin baik perilaku kita, akhlak kita, semakin pemurah apa enggak? Kita bisa evaluasi ke dalam. Oke, terus ini terakhir. Kalimat bagian-bagian akhir dari Asrorus Syam. Fa'idzan qad dhahara anna likulli ibadatin zahiron wa batinan wa kisron wa lubban wa likisriha darajatun wa likulli darajatin tabaqatun fa ilaikal khiyarah al-an fi antakna'a bil kisri anil lubabi au tatahayyaza ila ghimari arbabil albab. Katanya Ghazali, faidan kodzoharo, jadi teranglah sekarang annalikulli ibadatin zohiron wa batinan, bahwa bagi setiap ibadah ada aspek lahir dan aspek batin. Walubban wakishron waluban, dan juga ada kulit, ada isi. Walikisriha darajatun, dan kulitnya ada beberapa tingkatan. Walikulli darajatin tobakotun, dan di setiap tingkatan ada level-levelnya. Fa'ilaikal khiyaro al-an, maka silahkan engkau pilih sekarang.
fi antakna'a bil kisri anil lubabi, apakah cukup dengan kulit saja tanpa isi, atau engkau ceburkan dirimu dalam tingkatan-tingkatan isi. Jadi katanya Ghazali, ibadah itu ada lahirnya, ada batinnya, ada kulitnya, ada isinya. Dua-duanya penting. Cuma sekarang pilihlah, kamu milih kulit saja tanpa isi atau isi dan tingkatan-tingkatannya. Kalau milih isi otomatis lewat kulit. Kalau kamu milih kulit nggak akan dapat isi. Itu logikanya. Kalau kamu pengen makan kacang, isinya kacang, kamu harus lewat kulitnya kacang. Kecuali kacang yang sudah dikuliti terus diplastiki, itu urusan lain. Tapi kamu harus milih, kamu kulitnya saja apa isinya. Kalau kamu nyari isinya, dua-duanya akan dapat, karena harus lewat kulit terus baru ketemu isi. Tapi kalau kamu lewat kulitnya saja, isinya tidak akan terperoleh. Sejak kemarin kita ngaji mulai Syekh Abdul Qadir Jailani sampai minggu lalu Ali Syariati, kita banyak ngomong isi. Karena kulitnya kalian sudah paham, sejak kecil sudah diajari fikih. Nah ini kesimpulannya Ghazali, ibadah memang ada lahirnya, ada batinnya. Kalau bisa jangan cuma milih kulitnya. Karena kalau kamu milih kulitnya, kamu tidak akan ketemu isinya. Kejarlah isinya. Lah kulitnya Pak, loh kamu tidak akan bisa ketemu isi kalau nggak lewat kulit. Jangan ujuk-ujuk hakikatnya, ya lewat syariat dulu. Karena syariat itu jalan menuju hakikat yang nanti menghasilkan makrifat. Jalannya namanya torekot. Dari sini, karena ini kitab Ihya, kitab tasawuf, jadi maunya Ghazali, ya mbok kita cari intinya, kita cari isinya. Jangan berhenti di kulit. Yang sering orang salah paham, dianggapnya tasawuf itu tidak bahas kulit, hanya bahas isi. Loh, logikanya kalau orang menuju isi harus lewat kulit. Tidak mungkin orang ketemu isi dengan membuang kulit. Tapi orang yang berhenti di kulit tidak akan ketemu isi. Nah ini logika sebenarnya. Itulah yang ada di dunia tasawuf, termasuk puasa. Oke, itu beberapa quote bagus kalau ada yang mau pakai bahan ceramah. Ada yang dari Tariq Ramadan. Kamu bisa satu quote itu aja bisa kamu pakai sekali kultum. The philosophy of fasting call upon us to know ourselves. Filosofinya puasa itu adalah menyuruh kita untuk mengenali diri. Tidak cuma mengenali, to master ourselves, untuk menguasai diri kita. And to discipline ourselves the better. Dan juga untuk mendisiplinkan diri kita lebih baik. Jadi katanya Tariq Ramadan, puasa itu, tadi kan puasa itu menaklukkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Untuk bisa ditaklukkan kan, jalan pertama apa? Ya harus dipahami, dikenali. Pahami dirimu, kenali dirimu. Kalau sudah kamu kenali, bisa kamu kuasai. Kalau sudah kamu kuasai, bisa kamu disiplinkan. Kalau sudah disiplin, akhirnya apa? To free ourselves. Kita bisa bebas. Bebas dari ikatan yang tidak perlu. Satu-satunya yang boleh mengikat kita, menjadi gantungan kita hanya Allah. To fast is to identify our dependencies and free ourselves for them. Jadi puasa itu mengidentifikasi, mengenali apa yang membuat kita tergantung, terus kita bebaskan diri dari itu. Itu kalimatnya Tariq Ramadan. Intinya sama dengan Ghazali tadi. Jadi bisa kalian pakai ini. Mungkin yang menganggap alah Ghazali terlalu sering dipakai, Pak Yo pakai ini Tariq Ramadan. Isinya sama.
Biar kamu nggak agak bosen tiap ceramah selalu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Tiap Ramadan itu iya sudah hafal itu. Kita masuk lebih dalam. Kalau ini Rumi, katanya Rumi, fasting is the first principle of medicine. Puasa itu prinsip pertama pengobatan. Fast and see the strength of the spirit reveal itself. Puasalah dan lihatlah kekuatan jiwa akan muncul sendiri. Tidak usah pakai teori macam-macam. Puasalah saja dan lihat hasilnya. Cuma puasa yang benar. Dia akan jadi obat lahir sekaligus obat batin. Di antara filosof muslim klasik yang terkenal menyarankan puasa sebagai metode pengobatan antara lain Ibnu Sina, yang nulis kitab kedokteran pertama dalam sejarah manusia. Terus kalau ini Gandhi yang saya bilang tadi, I believe that there is no prayer without fasting and there is no real fast without prayer. Puasa dan sholat, puasa dan doa itu tidak bisa saling ditinggal. Dua-duanya saling berkait. Makanya di banyak ayat itu puasa dan sholat itu satu paket. Jadi tidak mungkin orang puasa tapi tidak sholat, atau sholat tapi tidak puasa. Dua-duanya satu paket. Nanti pembahasannya panjang. Kalau ini filosof Yunani. Jadi jangan salah, biar kamu nggak bosen, bete, dalilnya filosof puasa. Athenaeus ini filosof Yunani. Athenaeus kelihatan dia aslinya Athena. Nanti dia nulis buku yang jadi ini mungkin pengarang buku resep pertama dalam sejarah manusia. Resep makanan. Cuma dia nulis buku, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia judulnya Perjamuan. Cuma jangan dikira resepnya kayak hari ini isinya tip and trick, tapi filosofinya juga banyak. Fasting cure disease. Puasa itu menyembuhkan penyakit. Dries up bodily humors. Mengeringkan, membersihkan dari kesenangan-kesenangan jasmania. Put demons to flight. Nyingkirkan setan. Orang puasa itu setan gak kerasan. Karena disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau, wong sedang puasa. Get rid of impure thought. Pikiran yang tidak murni akan pergi. Makes the mind clearer and the head purer. Membuat pikiran tambah jelas, hati tambah jernih. The body sanctified. Tubuh tersucikan. And rises man to the throne of God. Dan akhirnya manusia menuju singgasana ketuhanan. Itu jalannya puasa. Itu kalau di bahasa Arab kan bisa jadi kayak ayat. Cuma ini pakai bahasa Latin yang diinggriskan. Ini idola kita Plato. Katanya Plato, I fast for greater physical and mental efficiency. Kalau kalian merasa drop mental maupun fisik, puasalah. Itu sarannya Plato. Bagi yang merasa bete, jenuh, sumpek, ndak bisa move on, puasalah. Oh, itu sarannya Plato, poso. Rasakan efektivitasnya untuk hidupmu. Ya paling tidak kamu akan melupakan masalahmu dan mikir bahwa kamu sedang lapar. Paling tidak itu. Tapi ada lebih besar manfaat yang lain. Ya, Plato nggak ngomong panjang-panjang, pokoknya aku puasa untuk greater physical and mental efficiency. Jadi bisa dibayangkan orang kayak Plato juga menuju puasa. Oke, ini terakhir biar ada dalilnya, ini hadis dari Nabi. Nggak tak tulis Inggrisnya, Arabnya aja, bahan kultum lagi. Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla
Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Abu Hurairah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata tidak penting, kata-kata konyol, wal amala bihi, apalagi melakukan hal-hal kotor, hal-hal tidak penting, hal-hal jelek, wal jahla, dan jahla itu tidak tahu, cuek, peduli amat. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh ayyada atau amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh lapar dan hausmu. Itu tekanannya Nabi. Jadi yang dipuasakan jangan cuma mulut dan kemaluannya, tapi juga qaulaz zur, alamal bihi wal jahla. Perhatikan, jangan ngomong yang jelek-jelek. Makanya tadi, ayo kita puasa yang benar, yang tidak cuma meninggalkan makan dan minum. Itu wanti-wantinya Nabi. Allah tidak butuh lapar dan haus kita, tapi butuh keseriusan kita berpuasa, mempuasakan nafsu kita, nyawanya di situ. Oke, ini dalil terakhir dari Abu Hurairah untuk menutup ngaji filsafat kita untuk sesi kesekian kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munziruna dzikra wa ma kunna zalimin. Wa ma tanazzalat bihi syayatinu wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Innahum anis sam'i la ma'zuluna fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun min qaryatin ing kampung diwae. Illallaha kecuali ku kedhe karya mungziruna utai rasul sing wis ngelingno. Rusulun tegese ana rusul tungziru kang ngelingno sapa rusul. Mesti medekno ngelingno ahlaha ing penduduke karya. Ora ana daerah dirusak kecuali wis dikai peringatan sik. Zikra hale dadi peringatan. Idzotan tegese dadi nasihat lahum kedue ahli karya. Wa makunalan ora ana ingsun apa iku zalimina wong sing berbuat zalim fi ihlakim ing dalam ngrusak Koryah ba'da ingzarim sause dikai peringatane Koryah. Wa nazala lan tumurun dan halen wala liqaulil musyrikin kedhe pengucape wong musyrik apa sing turun dawuh wa ma tanazzalat bihi syayatin. Wa ma tanazzalat lan ora tumurun, ora nggawa tumurun bihi bil Qur'an bil Qur'an iklan Qur'an. Sapa asyayatinu pira-pira setan, Qur'an iku ora diturono setan, wa ma yang bagi. Lan ora sayuk jaba setane suhu tikse gak layak lahum kedue setan. Ayun zilu yen to nurono sapa setan bihi klan Quran wa mastadiuna an yo ora kuwasa sapa setan dalika mengkono inzalal Quran. Innahum satamne sayatin anisami innahum innasayatin anisami sanging ngrungokno dawe malaikat dikalamil malaikat tegese maring dawe malaikat. Iku lama zuluna yektine den pecat kabeh bisuhubi dipecat atau dihancurkan kelan pira-pira bintang, kelan pira-pira panase bintang. Falatat umangka aja nyembah sira Muhammad ma'wa sertane Allah aja nyembah ilahan yang pangeran akhara kang liya. Fatakuna mangka ana sira Muhammad minal mu'adzabina setengah sange wong sing disiksa kabeh. Fa'alta tekse umpama nglakoni sira dalikal ladzi ing perkara ngono iku mau da'au kakang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ladzi. Wa angzir lan ngekek ana peringatan sira Muhammad asyirataka ing keluarga sira alakrobina kang parak-parak kabeh. Wa hum ta al-asyira banu Hasyim wa banu Muthalib wa banu Muthalib. Waqat angzarahum lan teman-teman ngekeki peringatan sapa nabi hum ing Bani Hasyim Bani Muthalib jiharon hale terang-terangan. Rawang riwayatno ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Waqfid janahaka waqfid lan ngendhekno sira. Kowe kudu sopan janahaka, kowe nyopakno sira janahaka ing lambung sira. Alin tegese ngelokno sira, alin tegese bersikap halus sira.
janibaka ing sisi sira. Maksude kan ada di toko sing sopan. Liman maring wong itaba kang anut sapa man ka ing sira menal mukminina sing pira-pira mukmin. Ail muwahhidina tegese wong-wong sing nglakoni tauhid. Ya nglakoni iman, maksudnya nglakoni tauhid. Fa in asoka, mongko lamun ndurakani sapa wong akeh ka ing sira. Asyiratuka tegese keluargamu iku nyianati kowe utawa wani kowe fakul mongko ngucap sira lahum maring asyiratika inni bariun. Ini saat temen ingsun bariun wong sing terbebas mimma sing perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh ibadati ghirillah saking ibadah salian Allah. Wa tawakkalan tawakkala sira bil wawi lan wawu wal fa'ilan fatawakkal alal azizir rahim. Ing atase zat sing menangan ar-rahim kang akeh welase. Manane Allahi tegese Allah. Ai fawi tegese nyerahno sira ilahi maring Allah jami'a umurika ing sakabehane urusan sira. Allah iku sapa alladzi rupane zat ya ora kang ningali sapa ladi ka ing sira khina takumu nalikane jumeneng sira utawa nglakoni qiyam sira. Maknane qiyam ila sholati misale maring salat. Nggih qiyam napa mawon wa taqallu bakalan oleh molak-malik sira fi arkani sholate ing dalem pira-pira rukune salat kok iman hale ngadeg wa kok idan hale lungguh wa raki'an hale ruku' wa sajidan hale sujud. Kowe bergerak fi sajidin sertane pira-pira sing sujud ilmu sholina tegese wong-wong sing salat. Innahu sa'atamna Allah wa ya Allah asami udat sing midhanget ala limutor akeh pirsane. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Pun nggih kula terangno menyangkut niku nggih. Terus ngendikane semua ulama, mboten satu dua ulama, semua ulama, asal ulama itu sepakat ujian terbesar Rasul itu ada iltibas. Iltibas itu setiap kebenaran itu problem ini itu wonten iltibas itu barang batil mirip bener, barang bener mirip napa batil. Niku mulane disebut wala talbisul haqqo napa bil batil. Dadi cara wong fikih nek nyontokno niku kowe nyekel wong wedok ora mahram, wong iku katokan cekak, ora mahram, ora bojo. Hukume apa? Apa maksudku? Haram, wis jelas haram. Mustafa setuju muni haram. Tapi entone iku koyo filme Uma Irama. Wong wedok iku tiba. Nulung wong tiba iku halal ta haram? Halal. Mustafa banter oleh muni halal. Lewat. Wes. Tapi ana sing mujma' aleh halal yaiku nak tiba ora mbok tulung ku mati. Misale pe kecemplung jurang. Tapi nak misale ora mbok tulung ya ora apa-apa ngadeg dhewe kira-kira iso. Lah iku ora sida halal, mergo ya ora apa-apa tenan. Kowe nulung mergo semangat. Nah, dadi sekunane kuno iku ana al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mesti ana wa bainahuma umurun mustabiat. Mesti ana sing nyerempet kaya iya kaya ora. Mubalagh ge ngoten. Nak ndelok pidato syiar kaya ngono kaya halal-halal. Mergo mari syiar napa? Islam. Tapi nek ndelok panitia door to door ngrumah ditariki, wong melarat ditarik, wong sugih ditarik, sing ngekek yo ana sing gremeng, yo ana sing ikhlas macam-macam. Terus dikumpulno nggo nyangoni kiai ini. Sing ngono ojo jerok-jerokno, tapi kowe kudu eling. Nek asal usule ngono iku. Wis ngono zaman akhir, wae anggere. Tapi nek ndelok syiare ya apik. Lah kiai zuhud ke sami. Nak ndelok adoko syubhat, adoko haram apik. Tapi nak ndelok klunak-klunuk enggak memperbarui Islam terus akhirnya Islam gak napa? Syiar gak maju-maju ya melok dosa. Mari Islam mboten napa? Maju. Lha iku jenenge wa bainahuma umurun mustabiat. Wis kunane kuno. Nah, Quran itu dalam konteks Quran. Ini dalam konteks Quran. Ya ana mirip iku gaweane setan. Cara wong kafir. Mergo ya cara wong kafir dimirip-miripno. Gini ku Kanjeng Nabi niku angger sore utawa injing niku di tangga. Niku tiyang Nasrani. Niku tukang napa jenenge? Pandai besi. Cara mriki napa? Tukang bengkel besi nih, pandai besi gitu cara. Ya seperti itu. Pokoknya Nabi lala akrab karena dia orang miskin Nasrani. Terus tiang-tiang kafir itu menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu mergo diwarai tukang napa? Pandai besi. Sampai Allah nyebut walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia.
Terus Allah membantah lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Lalu cene wong kafir atau konfirmasi, misalnya ngeten. Si tukang pandai besi dikonfirmasi, apa betul kamu ngajarkan Muhammad? Coba kamu saya cek. Padahal mereka ngerti nak cai iki bahasa Arab fusha wae ra iso. Kok darane mulang Muhammad dadi ra dikonfirmasi. Tapi gosip wis kadung napa? Tersebar. Jadi nak ana wong ayu sowan Mustofa, iku nak cara Mustofa roh tenan nak takok hukum. Tapi gosip tersebar Pak Kiai Mustofa. Ndek tamu. Ayo ketoke harmonis jagongan. Kan ya repot ngene. Lha wis kunane kuno. Lah mulane setan iku pinter, angger godha wong saleh mesti mirip hak. Nggih angger godha wong saleh mesti mirip hak. Kula tak cerita iku populer. Kula roh kitabe senajan ora pati percaya tapi kula roh kitabe. Barseso yang terkenal nggih Kiai napa? Barseso. Jarene wonge saking pareke pangeran niku iso miber. Di murid swidak iku iso miber kabeh. Jare swidak ewu malah kabare teng mriku. Wah akeh banget. Digodho setan piye wae iku ora iso. Satu-satunya cara yo diibu-ibu apik. Setan kabeh nyerah akhire lapor mbek Pak Ketua, jenenge Pak Iblis iku napa? Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning Ki Barseso, misale Ki Barseso kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20, wae ora tau menang Ki Barseso. Nek Ki Barseso poso Senin Kamis ndekne ndalail wis Daud wae ora tau menang. Sesuk takok. Cung kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye, Cung? Rahasia Yai. Ora kudu mbok dudono aku kepengin ibadah kaya kowe. Niku Yai, kula niku anggar salat tahajud terus badhe leren niku. Niku anggar eling maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Dadi godane ku lewat daya tarik sing berupa napa? Ibadah. Mergo kiai daya tarike ku. Dadi intine kowe ra iso istirahat ra kepen turu mergo eling maksiat iya, Cung. Lah nek aku pengen koyo kowe. Ya kedarak maksiat riyen. Wah, iso mulai tertarik kira-kira kuncine ora futur, ora napa? Jeda, ora kesel. Niku napa? Eling napa? Maksiat. Mulane sampean hebat tenan eling maksiat tetep ngene wae ibadah biasa piye. Kowe wis wong dablek tenan iku wis. Eling maksiat tapi tetep rokokan. Sampai bakas getun maksiat mangan, bariku glegeken turu. Itu bagus itu, mergo kowe nak terus tenanan malah koyok setan sering gitu apa? Barseso. Berarti itu sudah lebih maju. Berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap wong alim tenan gitu. Berarti wong pinter tenan. Akhirnya setan cocokan. Lah maksiat apa, Jung? Selingkuh, Mbah. Wah, kegeden Jung zina iku apa? Kegeden. Mateni wong. Kegeden, Jung. Sing sedengan. Ngefly, Mbah. Ngefly iku nyabu. Wah itu yang cocok kesedengan. Hasil akhirnya Pak Barseso mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah nopo keluarga. Hasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Ngombe arak mabuk. Bareng mabuk merkosa bakule wedok. Bojone lanang teko ngamuk dipateni. Berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gede mateni dihindari, saiki yo mateni. Dosa gede zina yang paling dihindari akhirnya wis napa? Zina. Gara-gara asal usule minum napa? Minum arak atau minum sesuatu sing napa? Memabukkan. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan syirik, mateni wong, zina, mabuk. Tapi ono ulama sing gak trimo diitung mabuk, perkarane anggere mabuk wis tok enti-enti. Lah setan pinter intinya talbis menggodanya adalah lewat sesuatu sing cara zahir bener. Rupa-rupane daya tarike napa? Ibadah. Mulane kok sampean niku wis bener meskipun sering maksiat wis ibadah biasa. Engko nak berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah jadi penggantine Nabi sinten Isa malah repot. Mulane sanut aku lah. Mulane kita kandhani ngandel aku. Wis ibadah ku biasa ae sing wajib-wajib tok. Sunat ya nek pas happy sunat, nek ora timbang gremeng ya ora. Wis penting biasa ae. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar. Kalau tadi itu mukhtalaf alaih, cerita seperti tadi itu mukhtalaf. Tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar. Ada ulama atau kiai yang enggak pernah maksiat.
Ku setan yo godhone pinter ya kok wong wedok tiba wong. Walhasil ana anake raja iku wayu dlalah lara nemen. Terus rajane dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini. Seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Bareng diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu. Tapi kok loro. Nolak iku nolak wong loro. Nrimo wong ayu. Lho cara Mustafa jenggot kan ditampa karuan. Paham ya? Kan aman. Soalnya jenggot memati kan aman. Ya enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora, ayu ora kan wis aman. Ngurmat Mustafa napa aman. Tapi rawan keselen gak jelas prospeknya. Walhasil akhirnya ditampa. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien, nggih piye wae wong lara. Paham ya? Bareng diobati yes, pokoknya mulai tertarik akhirnya zina. Bareng zina wedi konangan dipendem. Bareng dipendem sesuai dadi gosip Pak Yai iki mateni tiyang sing dadi pasene. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Nulung wong wedok sawangane lara. Iblis wae ibu-ibu napa? Ibadah. Iku paling angel ning gone bab godaane setan. Tapi kowe tak jamin kowe iku mate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal menangi setan sing secerdas ini, tak jamin. Setan ning umat Nabi ku geblek kabeh, mun nang ngandel kula geblek kabeh. Wes gobloke ra karuan setan. Kula nate ngaji teng kajen tak terangno, setan saiki wis gobloke tenanan. Muga-muga kula ngomongi ra didengar napa setan. Lho setan zaman akhir ora goblok piye? Misalnya kiai ning desa bidukan mriki, kiai mbek kiai ning desa dia didu. Rebutan masjid kiai ku didu tukaran. Sangka kiai papat terakumulasi sak desa. Tak ulang lagi. Dari kiai 4 terakumulasi sak desa tukaran. Setan bangga iso ngedu kiai. Jebule kiai niku terus minggat nduk Gunung Kidul gawe pondok. Sing sitok minggat meneh ning daerah pedalaman yo gawe pondok gawe masjid. Akhirnya mestinya Islam hanya tersentralisasi ning beduan gara-gara didu tukaran malah nyebar tok ndi-ndi. Dadi setan Indonesia ku goblok. Ora ana kiai utawa gus tukaran kecuali mencelat ning ndi ku jenenge wong saleh tetep gawene ku masjid mek musala. Ra malah tempat sujud menyebar kemana-mana. Lha iku setan ora roh. Mestine ku nek ana kiai ku didamekno ben ra berkembang, perkarane upak-upek ning kono, paham ya. Mulane kula nu nak ra ngaji iki ku ya kepengin nerangno, nak nerangno kuwatir setan roh terus merubah strategi. Jadi ora ana critane Islam menyebar kecuali barokah salah strategine napa setan. Iku wong saleh-saleh didu akhire do tukaran lho. Diponegoro nganti ngoten mergo ya konflik mek keluarga. Sebelum ngelawan Belanda kasusnya konflik mek keluarga. Pangeran-pangeran Jogja wah sing wong alim. Gara-gara konflik metu tok ndi-ndi. Termasuk sanad kula niku wonten sing tok Syekh Bakir Jogja niku keluarga keraton generasi keempat saking kula. Maksudnya generasi ilmiah uripe teng Mekah atas kapundhut Mekah. Ya barokah tukaran. Jadi tukaran iki iku luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok ke penjuru-penjuru. Mulane kula susah ana kiai tukaran ra ono sing minggat itu susah kula. Wah itu mesti upak-upek nang kono. Ya contohno sapa sing barokah tukaran, apik tok ndi-ndi. Wong didu mbek mertuane barokah tukaran, mantune minggat kok mandiri, dadi apike. Dadi setan itu banyak yang gagal ning zaman napa? Ning zaman napa? Akhir. Niku nyata tenan. Desa ndi-ndi niku angger konflik ya ini pindah desa ya tetep gawe masjid utawa gawe musala utawa gawe pondok. Mergo setan tau dinyak pangeran. Wis ngene tan, kowe tak usir ke swarga, kowe njaluk apa tak turuti. Saya hanya minta satu hal. Gini ku la uhuyannahum napa ajmain, semua anak Adam mau saya sesatkan. Terus semalaatiyannahum min baini aidi. Terus wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu pas perjanjian mbek pangeran pokoknya kula godho Gusti saking sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi pangeran tak, wis tan. Pun Gusti, wis tenan pun. Kowe janji lho pun nggih. Nah, kowe ana sisi loro sing ora kowe ra mbok sebut yaiku dhuwur ambek ngisor. Wis kadung perjanjiane Denes.
Dene wangsane wis kondang. Selagine kawulaku ditawanduk mbok dosane gedhe kaya apa nganti sundul langit, angger gelem istighfar tak sepuro. Piye-piye jek ana ngisor, ana dhuwur. Wong dosane kawulaku ratok aku wae. Kena kalau kaya apa kan gak ono pengaruhe bagi pangeran. Wapok setan. Lah nek ana wong maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejane kowe. Bar maksiat cek iso disepuro aku wis kadung retes sepuro. Mulane ulama nek istighfar kadang guyu iku ora kok guyu sombong, guyu setan mergo setan nangis wae. Oh, dadi kan istighfar yo nangise separo, guyune napa separo. Nangis iku yo ngiling-ilingan akeh maksiat tenan. Guyu saking syukure ning rahmate Allah barokah istighfar di sepuro pangeran iso nangisno napa setan. Jadi setan kegoblokan niku goblok. Lah nek ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora krungu. Mulane tak jamin iki aman. Kowe paham nek mergo setan niku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibadi